Assalamualaikum, selamat sore Mbak Intan. Waalaikumsalam. Selamat sore juga Bu Rizka. Sehat kabarnya Mbak? Alhamdulillah Bu, sehat sekali. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Mbak Intan ada di mana ini? Saya di rumah aja Bu, nggak berani keluar. Kan kondisinya lagi nggak baik juga. Iya, keluar-keluarnya di stop dulu ya, karena masih masa pandemi ini. Jadi harus jaga protokol kesehatan. Siap Bu. Gimana kuliahnya lancar? Ya, lancar sekali Bu. Lancar. Semuanya baik-baik saja Bu, kalau kuliahnya. Alhamdulillah. Oh iya, di sini Mbak Intan mau melakukan sesi konseling ya sama saya? Nggih Bu. Kayak sedikit meminta pendapat Ibu Rizka. Oh, boleh, boleh. Kira-kira ada yang bisa Ibu bantu? Makasih Bu Rizka, tapi saya sedikit grogi nih Bu. Ya, nggak apa-apa, Jadi gini Bu. aja. Ya, jadi gini Bu, saya tuh punya kebiasaan buruk yang sedang saya alamin. Saya ingin berhenti dari kebiasaan buruk itu, tapi juga susah. Saya merasa badan saya itu kurang fit, lagi nggak enak dari hari-hari sebelumnya itu Bu. Jadi badan saya nggak terlalu enak gitu pokoknya. Kayak ngerasa terganggu, belajar terganggu, olahraga terganggu, sedangkan saya seorang atlet. Gitu Bu. Gimana ya mengatasi masalah yang saya alami kayak gini? Sebelumnya, kalau boleh tahu, apa yang sedang Mbak Intan alami mungkin bisa di flashback sebentar, sedikit saja. Aduh, saya itu apa ya? Mungkin saya kecanduan dengan rokok atau vapor gitu. Jadi akibatnya saya yang menjadi kurang fit. Kalau habis olahraga itu dada suka kayak sesak gitu, sulit untuk bernafas, jadi lemas gitu Bu. Oh, begitu. Kira-kira sejak kapan Mbak Intan ini merokok atau menggunakan vapor? Saya merokok itu di saat saya menginjak kelas 1 SMA, Bu. Kalau vapor mungkin baru-baru ini, soalnya kan itu juga lagi booming vapornya. Dan baru sekarang Mbak Intan mengalami dampaknya ya? Iya, Bu. Baru terasa sekarang. Baik, Ibu ingin tahu bagaimana sih awalnya kamu bisa mengenal merokok atau vapor ini? Bisa diceritakan lebih detailnya mungkin? Bisa, Bu, bisa. Jadi ceritanya itu waktu saya awal duduk kelas 1 SMA, saya tuh mengalami hal-hal yang buruk. Contohnya ketika papa sama mama lagi bertengkar, lagi ada masalah, mungkin saya juga nggak tahu itu masalah apa, tentang apa, dan mereka memutuskan untuk bercerai. Di situ saya otomatis saya sebagai
sebagai anaknya kan merasakan hal-hal yang kayak nggak biasa, kayak lagi suntuk di rumah, nggak pengen pulang ke rumah. Setelah itu saya jadi sering nakal, diajakin teman-teman main, diajakin diajakin nggak sekolah. Jadi dari situ dari situ saya kebawa dengan hal-hal negatif dari teman-teman. Nah, mulai dari situ saya ditawarin ngerokok. Pertamanya sih coba-coba. Teman-teman bilang kalau rokok ini bisa buat kamu tenang. Coba satu. Setelah itu kecanduan gitu, Bu. Setelah lama dari rokok, saya kenal yang namanya vapor juga. Di situ vapor juga seperti rokok, cuman vapor berbedanya ada rasa-rasa lain gitu, Bu. Tapi untuk rokok saya kecanduan ya rokok. Kalau pakai vapor ya sekedar pengen-pengen aja, Bu. Oh, begitu. Baik, sekarang kalau Ibu tanya, apa mau kamu? Ya, saat itu kan saya stres gitu ya, Bu ya. Seperti kayak stres gimana ya, susah soalnya kan biasa sama papa mama, setelah itu papa mama cerai. Saya coba cari hiburan di luar dan dapat hiburan, ternyata hiburan yang saya dapatkan itu negatif. Tapi saya memahami kalau saya ngerokok kayak gini saya salah. Jadi saya ingin merubah dan menghentikan stop buat ngerokok sama vapor gitu, Bu, secara penuh dan enggak ketika ditawar-tawarin lagi saya bisa bilang enggak, aku sudah stop gitu, Bu. Jadi pengennya Mbak Intan ini udah menghentikan kebiasaan atau kecanduan merokok dan vapor ini ya? Iya, Bu. Sudah ingin selesai. Tapi apakah Mbak Intan sudah mencoba cara itu? Maksudnya sudah mencoba untuk menghentikannya? Sudah beberapa kali, cuman kan ketika saya coba untuk stop, bertemu lagi dengan teman-teman, kasih lagi, nanti kayak diejek kalau nggak mau nerima, terus ya hasilnya nggak ada, gagal lagi. Kamu tahu merokok dan vapor itu apa? Dan dampaknya bagi tubuh kamu itu apa? Saya paham beberapa, Bu. Saya juga membaca-baca, lihat-lihat informasi-informasi dari media sosial. Dampaknya juga ya seperti yang saya bilang tadi, Bu, paru-paru itu susah untuk bernafas, terus juga ketagihan, batuk itu terkadang sampai sakit. Banyak juga sih, Bu, yang lainnya. Oke, bagus. Baik, kalau Mbak Intan ini setidaknya tahulah, sedikit menambahkan ya. Yes. Merokok itu tindakan di mana kita menghisap asap batang rokok ke dalam tubuh kita yang mengakibatkan asap rokok itu masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi menimbulkan batuk, sesak nafas, seperti itu. Dan dampaknya untuk wanita juga sangat bahaya karena bisa mempengaruhi menstruasi dan kesuburan. Rokok itu juga bikin ketagihan karena di dalam rokok itu terdapat zat adiktif yang bisa menyebabkan kita susah untuk menghentikannya. Tapi kalau emang Mbak Intan benar-benar berusaha dan niat untuk menghentikannya, pasti bisa.
Saya berusaha, Bu, tapi gimana caranya yang tepat dan yang sesuai gitu, biar saya bisa melakukan perlahan-lahan, ada arahannya gitu, Bu. Kira-kira usaha apa yang Mbak Intan lakukan selama ini? Yang sudah Mbak Intan lakukan? Usahanya sekarang kan lagi pandemi seperti ini, Bu. Jadi itu usaha yang saya lakukan itu kan lagi nggak ketemu dengan teman-teman, jadi berkurang rokoknya. Tapi hasilnya percuma juga. Terkadang saya juga tetap berani ngerokok dan vapor di rumah, Bu. Kalau di rumah Mbak Intan tinggal dengan siapa? Di rumah sama mama, sama adik, sama kakak juga, Bu. Baik, Mbak Intan. Mbak Intan ini apakah pernah melihat orang-orang yang ketagihan rokok atau narkoba sebelumnya? Pernah lihat di TV, di media sosial yang lainnya juga, Bu. Mereka sangat menderita kan untuk merasa kecanduannya. Iya, Bu. Tapi walaupun menderita, sudah kecanduan berat, mereka bisa berubah. Karena apa? Karena mereka mau bekerja keras dan berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Dengan cara sedikit demi sedikit, coba deh Mbak Intan menirunya. Mungkin Mbak Intan bisa berusaha lebih tekun dengan diteguhkan lagi niatnya. Kan kasihan Mama Mbak Intan yang berjuang sendirian. Ibu yakin Mbak Intan pasti bisa menjadi lebih baik lagi. Dan membuat keluarga Mbak Intan menjadi lebih bangga lagi. Iya, Bu, makasih. Tapi dengan cara apa ya, Bu ya? Kan mungkin saya lebih bisa melakukannya gitu, Bu. Mungkin bisa dengan cara seperti ini. Misalnya kalau Mbak Intan dikasih uang jajan, ditabung aja. Jadi jangan buat beli rokok atau vapor dengan rasa-rasa terbarunya. Sedikit gak apa-apa, tapi ya yang penting buat nabung, sisanya buat beli jajan atau beli makanan gitu. Tapi itu ketergantungan kan susah, Bu, untuk buat hilang gitu, Bu. Ya jangan khawatir Mbak Intan. Pasti Mbak Intan bisa kok ngatasinya kalau udah benar-benar berusaha dan juga meneguhkan niatnya. Ya, apa gini aja, Bu ya, kayak saya mencoba menambah aktivitas saya, terus dan mungkin kayak olahraga, melatih pernafasan, mungkin bisa mengurangi gitu ya, Bu ya. Mengurangi walaupun sedikit demi sedikit kan nggak apa-apa gitu ya, Bu ya. Ya. Jadi saya coba dulu kurangi 1 bulan dulu mungkin gitu, Bu. Kecanduan rokoknya bisa terkurangi. Vapornya juga mungkin bisa dikit-dikit hilang. Lumayan kan, Bu, bisa buat beli jajan atau yang lainnya. Wah, bagus sekali. Bagus sekali rencana dari Mbak Intan ini. Jadi, Ibu yakin Mbak Intan pasti berhasil melakukannya dengan konsisten. Karena Mbak Intan ini adalah orang yang sangat
sangat-sangat bekerja keras dan mau usaha. Mungkin bisa menabung lebih giat lagi. Nanti kalau tabungannya udah banyak, kan bisa buat traveling atau buat beli makanan yang Mbak Intan suka. Atau kalau bisa vapornya juga bisa dijual lagi kan. Harganya kan juga masih sangat mahal. Iya Bu, saya mau berusaha dengan cara mengurangi rokok dalam keseharian saya dan insya Allah beneran mau saya jual vapornya Bu. Walaupun mungkin awalnya pasti nggak mudah buat saya tentunya. Yakin, pasti bisa. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih banyak sudah mendengarkan cerita masalah saya. Saya jadi punya pandangan buat menghentikan kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya memang nggak saya lakukan itu. Ya, sama-sama. Ibu juga senang sekali mendengar cerita Mbak Intan dan pengalaman-pengalaman. Dan juga jangan sungkan-sungkan ya untuk cerita lagi sama Ibu. Kalau mau cerita pengalaman yang menyenangkan, ataupun yang sedih, atau bahkan minta pendapat, nggak apa-apa bisa cerita ke Ibu. Mungkin bisa Ibu bantu, atau ya bisa menenangkan lah. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Rizka sudah membantu saya mau menerima keluh kesah cerita-cerita saya Bu. Terima kasih banyak Bu. Baik, proses konseling kali ini Ibu akhiri. Jika ada salah kata, Ibu minta maaf. Semoga Mbak Intan bisa konsisten dengan rencana Mbak Intan tadi ya. Tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bu, terima kasih. Saya akan melaporkan setiap progres dari rencana saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.